Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala rasulihil karim khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Wa qala al-muallif wa nafa'na bihi wa bi 'ulumihi wa asrarihi amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa furu'ihi wa usulihi wa ila jami' ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wal syuhada'i wal salihin wa sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wal ulama'il amilin wal musannifin al mukhlisin wa jami'al malaikatil muqarrabin khususan Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Mughazali wal awliyatil sa'afil Jawa wal mufassirin wal muhaqqiqin wal mutasawwifin wal arifin billahi rabbil alamin khususan muallif hadzal kitab Kiai Haji Ahmad Nasrullah bin Abdul Rahim, muallif kitab Rawai'ul Bayan min tafsir ayatil ahkam Syekh Ali As-Sabuni, muallif kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab Syekh Abu Zakaria Yahya bin Syaraf bin An-Nawawi wa ala alihi wa ashabihim wa zurriyatihim wa furu'ihim wa usulihim wa ahli baitihim wa ahli silsilatihim wal akhidhina anhum syai'un lillah wa lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, langsung mawon yang punya kitab halaman 87 Al-Hukmu Al-Khamisu. Al-Hukmu utawi hukum Al-Khamisu kang nomor 5. Man utawi sapane wong iku allazi yatawalla kang menguasai, kang melaksanakan iqamatal hududi ing melaksanakan yatawalla kang menguasai iqamatal hududi ing melaksanakan had alias hukuman. Hukuman kemarin diantaranya cambuk dan rajam. Itu siapa sih yang berhak memberikan keputusan? Apakah semua orang boleh atau siapa? Az-zahir utawi kang tampak, kang pertelo min qaulihi ta'ala saking dawuhe Gusti Allah Ta'ala fajlidu, dari ayat fajlidu annahu ing satemene zahir atau qaulihi ta'ala iku khitabun ungkapan muwajjahun kang den tujuaken. La'ala shawab muwajjahun, bukan maujuhun, tapi muwajjahun kang den tujuaken li ulil amri maring wong kang duweni urusan alias pemerintah. Siapa sih ulil amri? Bayani minal hakim, saking pemerintah. Li anna fihi krono iku ing dalem hakim maslahatun utawi maslahat lil mujtama'i maring masyarakat. Wazalika utawi mengkono maslahah lil mujama' iku bidar il fasadi kelawan nolak kerusakan, wastislahil ibadi lang amrih api piro-piro kaula, wa kulluma lan saben-saben barang kana kang ono apa ma min qabilil maslahati saking arah maslahah al-ammati kang umum. Dari ayat zahirnya, zahir tampaknya ayat ini fajlidu, maka ini bisa diambil kesimpulan
ayat ini perintah untuk melaksanakan hukuman cambuk dan sebagainya itu ditujukan kepada pemerintah atau orang yang berwenang. Liulil amri itu pasnya orang bagi mereka yang berwenang. Kalau kondisinya pemerintahan sudah terbentuk maka itu adalah pemerintah, tapi misalnya dulu yang belum terbentuk pemerintah masih kabilah, maka ya yang mempunyai urusan yang berwenang adalah kepala suku. Kenapa? Karena hanya dari kepala suku, dari pemerintah lah urusan masyarakat ini bisa dihalau. Gak sembarangan. Kalau misalnya orang mentang-mentang ngerti agama atau mentang-mentang penguasa tiba-tiba langsung nyambuk sakarepe dhewe, maka akan terjadi gap, akan terjadi pertentangan. Misale kebetulan orang RW sini kedapatan kecekel no RW sebelah. Kalau tidak diarahkan ke pemerintah, tiba-tiba RW sebelah langsung memberikan menghakimi menghakimi secara sepihak, maka RW sini akan gak ikhlas. Akhirnya terjadilah perang. Inilah yang terjadi kekacauan di zaman sekarang, karena jika pemerintahnya, mohon maaf, pihak berwenang di sini pemerintah dan sebagainya, jika mereka tidak tegas, tidak sampai membuat keadilan, maka akan terjadi kekacauan. Ini ayat ini ditujukan kepada pihak berwenang termasuk pemerintah, tujuannya adalah agar tidak terjadi kekacauan, tidak terjadi kerusakan. Fa inna ma yakunu mongko angin sak temene ono apa tanfizuhu pelaksanaane jilid pelaksanaane had iku alal imami ing atase imam, ing atase pemimpin, presiden, auman utawa wong yunibuhu kang ganteni sapa manhu ing imam, bayane minal qodoi saking minal qudoti, insyaallah seperti pasnya min bayane minal qudoti saking piro-piro hakim, awil wulati utawa gubernur, au ghairihim utawa sakliyane. Siapakah yang berhak? Pertama, kalau itu sebuah pemerintahan, yang berwenang adalah presiden. Karena presiden tidak mampu karena keterbatasan waktu dan sebagainya. Kalau dulu khalifah, kalau khalifah tidak mampu karena posisinya yang jauh dan luasnya wilayah sehingga tidak mungkin semua ditangani khalifah, maka atau orang yang mewakilinya, di antaranya adalah qudot, jamaknya qadi, adalah para hakim atau gubernur. Dulu kadang tidak ada qadi yang memberikan keputusan, kadang jika dikhawatirkan viral, ini kadang-kadang kalau kasus itu zaman dulu pun ada, cuma viralnya tidak melalui internet, untuk membuat stabilitas agar umat, agar masyarakat tidak galau, maka kadang-kadang keputusan diambil langsung oleh gubernur atau presiden. Waqad ittafaqolan teman-teman sepakat sopo al ulama'u pira-pira ulama ala annallazi yuqimul hududa, ala annallazi ing atase sak temene wong kang
melaksanakan hudud alal ahrori ing atase pira-pira wong kang merdeka innama huwa angin pestine man huwa yoman iku al imamu pemimpin au naibuhu utawa wakili imam au naibuhu utawa wakili imam. Amal ariqau anapun pira-pira budak ay al abidu tegese budak faqad ikhtalafu mongko temen-temen wis berbeda pendapat sapa ulama fihim ing dalem ariqa ala mazhabaini ing ngatasi dua golongan, dua pendapat. Jika yang berbuat dalam kasus ayat ini yang berbuat zina baik muson maupun ghairu muson itu adalah orang merdeka alias budak alias bukan budak, maka yang berwenang melaksanakan adalah imam atau wakilnya. Sedangkan budak walaupun zaman sekarang tidak ada, maka para ulama berbeda pendapat. Pendapat pertama, mazhabu Malik wa Syafi'i wa Ahmad, mazhabnya Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad alias mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali. Qalu mereka berpendapat ya juzu wenang lis sayyidi maring bendoro, maring tuannya, maring pemiliknya wenang ayyukima apa ayyukima ing yento jumenengaken melaksanakan sapa sayyid al hadda ing hukuman ala abdin ing atase budak lanange wa amatihi lan budak wadone dalam kasus fizzina ing dalam zina wal khamri lan minum khamr wal qazafi lan nuduh zina. Mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali berpendapat bahwasanya jika budak itu berbuat zina, minum khamr atau nuduh orang lain berzina, maka yang memilikinya alias tuannya punya wewenang boleh untuk melaksanakan had, untuk melaksanakan hukuman. Wa ammas saraqatu lan anapun utawi nyolong fa innahu mongko sak temene hukumane haddus saraqah iku min haqqil imami saking wewenangi imam. Sedangkan mencuri itu tidak boleh tuannya langsung memutuskan, langsung baik dipotong tangannya atau tidak, karena itu masih wewenangnya pemimpin alias pemerintah. B. Mazhabul Hanafiyah, mazhabnya Hanafi. Qalu mereka berpendapat iqamatul hududi utawi melaksanakan hukuman kulluha sekabehane iqamatul hudud itu iku min haqqil imami saking haknya wewenangnya imam wala yamliku lan orang memiliki sapa as-sayyidu bendoro tuan ayyukima ing yento jumenengaken ing yento melaksanakan sapa sayyid haddan ing hukuman haddamma ing hukuman manapun illa bi iznil imami kejaba kelawan izine imam. Kalau pendapatnya Imam Hanafi, mazhab Hanafi beda, semuanya adalah wewenangnya pemerintah kecuali pemerintah tersebut memberikan izin agar sang pemilik melaksanakan hukuman tersebut. Setiap pendapat pasti mempunyai hujjah, mempunyai dalil. Dalilnya apa? Hujjatul jumhur, dalilnya, argumentasinya sebagian besar ulama, yaitu Imam Malik,
mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali. Pertama, hadis Abi Hurairah, hadisnya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Iza zanat tatkalani zino sopo ahadukum, berarti ini Rasulullah yang dawuh, iza zanat tatkalani zino sopo amatu ahadukum, budak wadone salah sijine sira kabeh, fal yujallidha, mongko becik jilito nyambu o sopo ahadukum ha ing amat al hadda ing hukuman, wala yusribu lan ora nemen-nemenaken sapa ahadukum, summa in zanat mongko nuli lamun zina maneh sapa amat, falyabi'ha mongko becik ngedolo sapa ahadukum ha ing amat, walau bihablin, walaupun dengan harga satu tampar, satu tambang min sya'rin, saking rambut. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah nanti dawuh, jika kalian punya budak, kok budak kalian itu melaksanakan zina, maka pukullah, cambuklah, alias berarti perintah ini kepada orang yang punya budak, dan jangan keterlaluan dalam menghukum. Dari hadis ini qalu, mereka berpendapat, faqad azzana, mongko teman-teman ngizini sapa ar-rasulu kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lis sayyidi maring bendoro, maring wong kang miliki budak, bi iqamatil haddi, kelawan melaksanakan had alal abdi ing atase budak. Dari sini mereka mempunyai argumen, ini loh Rasulullah mengizini, jadi bukan tidak harus pemerintah, tapi yang punya budak pun boleh untuk melaksanakan hukuman. Wa makna la yusrib, wa makna la yusrib utawi maknane kalimat la yusrib iku ay la yujawizu, tegese ora ngelampaui sapa ahadukum al hadda ing hukuman, fil jildi ing dalem mukul, ing dalem nyambuk, wala yubaligh lan ora nemen-nemenaken sapa ahadukum fihi ing dalem had. Artinya seorang tuan budak boleh memukul, cuma tidak boleh keterlaluan, tidak boleh nemen-nemenaken. Jika ternyata budak tersebut kok baleni zina maneh, maka harus atau diutamakan untuk menjual walaupun dengan harga yang sangat murah. Dua, hadis Aliun karamallahu wajah, hadisnya Sayyidina Ali karamallahu wajah, aqimul hududa ala ma malakat aimanukum min man ahsanna aw lam yuhsinna. Diriwayatkan dari Sayyidina Ali, rawahu Muslim, diriwayatakan saking Imam Muslim, An-Nasa'i lan Imam Nasa'i. Aqimu jumenengaken sapa sira kabeh al hududa ing pira-pira hukuman, alama ing atase wong. Di sini menggunakan kalimat ma itu pada dasarnya barang, padahal yang dimaksud adalah orang. Kenapa di sini menggunakan ma? Karena statusnya budak kurang lebih sama dengan barang, bisa dijual belikan. Maka alama ing atase budak malakat kang miliki opo aimanukum tangan tengen sira kabeh, man bayane man ahsonna, alama malakat man ing wong ahsonna kang wus muhson sapa apa ma aulam yuhsin au utawa durung muhson.
Rawahu Muslim diriwayataken ten wonten Sahih Muslim wan Nasa'i lan Imam Nasa'i marfu'an dan hadis marfu' alias hadis ini bisa jadi yang mengucapkan adalah Rasulullah, cuma diriwayatkan seakan-akan yang menyampaikan Sayyidina Ali, dan ini umum karena melihat kalimatnya ini seperti kalimatnya Rasulullah. 3. Ma utawi hadis ruwiyakan dan riwayataken an Ibnu Umar saking Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma annahu ing satamane Ibnu Umar iku aqoma nglaksanakaken sapa Ibnu Umar haddan ing hukuman ala ba'di imaihi ing atase sebagiane pira-pira budake Abdullah bin Umar. Faja'ala mongko ndadekaken sapa Abdullah bin Umar iku yadribu mukul sapa Abdullah bin Umar rijlaiha ing sikile sikir lorone ba'da imaihi wasaqai halan wetis lorone ba'da imaihi. Faqala mongko ngucap lahu maring Ibnu Umar sapa waladuhu putrane Ibnu Umar rupane Salim, fa aina qaulihi ta'ala mongko utawi endi dawuhe Gusti Allah taala wala takhud lan ojo sampe ngapek ngalapkum ing sira kabeh bihima kelawan zani wa zania ngalap apa ra'fatun walas fi dinillahi ing dalem agamane Gusti Allah. Abdullah bin Umar putranya sahabat Umar bin Khattab, sahabat muda, pernah melaksanakan had hukuman terhadap budaknya. Budaknya ini lalu dipukul kakinya dan betisnya. Putranya Abdullah bin Umar yang bernama Salim protes, lu kok entenge bahasa kasarane, kok entenge ayah ya bu ya, di mana ayat Al-Quran dawuh Gusti Allah Ta'ala yang dimana ayat itu berbunyi jangan sampai belas kasihan kalian itu mempengaruhi dalam melaksanakan hukum-hukumnya Allah. Faqala mongko menjawab sapa Ibnu Umar, ya bunayya, hei anakku, ataroni asfaqtu alaiha, apakah kamu lihat ataroni ono to ningali sapa sironi ing ingsun asfaqtu welas sapa ingsun alaiha ing atase ba'du ima innallaha sak temene Gusti Allah taala iku lam ya'muru ora merentahno sapa Gusti Allah ni ing ingsun an aqtula ing yen to mateni sapa ingsun ha ing ba'du ima. Hei anakku, apakah kamu anggap ini sebagai belas kasihan? Tidak, ini bukan belas kasihan, tapi karena saya khawatir ada perintah Allah agar saya jangan sampai membunuh budak tersebut. Qalu, mereka berpendapat jumhur, walam yakunan ora ono sapa Ibnu Umar iku walian gubernur, wala naiban dan juga bukan pengganti alal wali ngatasi gubernur. Fadalla mongko nuduhaken apa riwayat ala jawazi iqamatil haddi ing atase wenangi melaksanakan hukuman min jihati sayyidi saking arah bendoro. Dari 3 hadis ini menunjukkan argumennya jumhur sebagian besar ulama menunjukkan bahwasannya
Ibnu Umar saat itu bukan gubernur, bukan juga hakim, bukan juga yang berwenang, tapi semata-mata dia yang punya budak. Ini menunjukkan bahwasanya yang punya budak boleh menghukum budaknya sendiri. Wa qala al-Qurtubi, lan Imam Qurtubi berkata, al-haddu allazi aujaballahu fi zina wal khamri wal qazafi wa ghairu zalika. Al-haddu utawi hukuman allazi aujaba kang wis majibaken sapa Allah Gusti Allah fi zina ing dalam zina, wal khamri lan khamr, wal qazafi lan nuduh zina, wa ghairi zalika lan liyane zina khamr lan qazaf, yang bagi prayugja apa ayu komayen to den laksanaaken apa had baina aidil hukami ing dalem antarane tangane para pemerintah penguasa, wala yuqimu lan orang ngelaksanaaken hu ing had sapa illa fudhala unnasi kejaba pira-pira wong kang mulyane menungso, wa khiyaruhum lan wong terpilihin nas yakhtaru kang milihum ing fudhala wa khiyaruhum sapa al imamu imam zalika ing mengkono had. Menurut Imam Al-Qurtubi, untuk zina, khamr dan nuduh zina pada dasarnya Allah telah mewajibkan agar dilaksanakan oleh pemerintah, dan tidak boleh melaksanakan ini kecuali orang yang dipilih pemerintah. Bisa jadi bukan gubernur, bisa jadi bukan hakim, tapi di militer komandan dan panglimanya dipilih, boleh ditunjuk sama presiden atau pemerintah. Wa kadzalika lan iku kaya mengkono ila fudhala unnas wa khiyaruhum kanat ono sapa as-sahabatu sahabat iku taf'alu melaksanakan sapa sahabat kama waqa'a kaya oleh terjadi lahum maring sahabat apa sayun suci-wici min zalika saking mengkono perkara annahu ing sak temene had iku qiyamun jumenengaken biqaidatin kelawan qaidah syar'iyyatin kang bangsa syara' wa qurbatin lan ibadah ta'budiyatin kang bangsa ibadah tajibu wajib apa al muhafazatu mengreksa ala fi'liha ing atase melaksanakan qaidah syar'iyyah wa qadriha lan menghargai qaidah syar'iyyah wa mahalliha lan panggonane qaidah syar'iyyah wa haliha lan keadaane qaidah syar'iyyah bihaitsu la yata'adda kelawan sekirane orang berentek syai'an ing suwiji-wiji min syurutiha saking pira-pira syarate qaidah syar'iyyah wa ahkamiha lan pira-pira hukumi qaidah syar'iyyah. Artinya untuk hukuman ini kenapa harus dipilih orang-orang atau kenapa harus ditentukan oleh pemerintah? Salah satunya adalah agar jangan sampai yang melaksanakan itu tidak faham atau melanggar syarat dan hukumnya. Makanya ngapunten, kalau di negara Islam atau negara Arab kebanyakan, bahkan untuk jadi khatib itu ditentukan sama pemerintah. Kenapa? Karena khatib itu dicek
mumpuni atau tidak, dia paham syarat rukunnya khutbah atau tidak. Termasuk imam rawatib itu ditentukan sama pemerintah, nggak sembarangan. Ngapunten, misalnya jenengan di Saudi Arabia, tamu tiba-tiba bisa ngimami di masjid di sekitar situ, nggak bisa. Itu semua sudah ditentukan. Kenapa? Karena itu tanggung jawab di belakangnya yang tahu. Biasanya ya, makanya sempat ada lagi ngetop namanya sertifikasi khotib. Sertifikasi, saya bukan bahas masalah buntuti sertifikasiku ada uangnya, bukan. Tapi sertifikasi itu bukti buat agar khotib ini mumpuni atau tidak. Karena ngapunten, banyak khotib itu tidak mumpuni. Insya Allah di daerah sini aman. Yang terjadi ngapunten, di daerah waktu sempat saya di Jakarta, ya saya yakin kebetulan dia mazhab ini, dia tidak menjaga mazhab yang lain. Kalau bisa, karena di wilayah Indonesia itu kan ada, terutama kalau di wilayah sini insya Allah sebagian besar, saya ngomong masalah golongan, sebagian besar orang NU mungkin aman, atau sebagian besar di wilayah tertentu orang Muhammadiyah, maka orang Muhammadiyah aman, pegangi dengan hukum syarat rukune yang diketahui Muhammadiyah. Di NU yang diketahui syarat rukuni orang NU, karena jamaahnya sebagian besar orang NU, yang sana sebagian besar orang Muhammadiyah. Tetapi kalau di wilayah Jakarta, di pinggir jalan, alangkah baiknya mereka tahu hukum syarat rukunnya yang yakini oleh Muhammadiyah dan NU, sehingga tidak ada alasan untuk batalno atau mufarokoh, atau yang karena tidak doa atau tidak apa akhirnya sholat duhur lagi. Itu kan akan terjadi seperti itu kalau tidak paham. Maka perlu hati-hati sekali khotib di wilayah yang umum, yang bukan mayoritas Muhammadiyah, atau untuk di Indonesia saya anggaplah mayoritas Muhammadiyah atau NU, agar lebih paham berbagai macam syarat dan rukunnya khutbah maupun sholat, agar jangan sampai ketika imam ngimami, makmumi kebetulan mazhab yang lain, lu batal rek nek ngene iki, mau membatalkan diri, habis udah Allahu Akbar, begitu menurut keyakinannya batal, terus bubar lah yo izin, akhirnya cuma mufarokoh dalam hati dan sebagainya. Agar jangan sampai terjadi seperti itu, alangkah baiknya imam dan khotib itu hati-hati, atau bahasa sekarang disertifikasi, ada sertifikatnya bahwasanya dia layak menjadi khotib, bukan sertifikasi karena urusan duitnya. Karena belakangan ini ngetop sertifikasi itu dianggap urusan duite, bukan. Sertifikasi itu agar layak, ini loh sudah layak menurut yang berwenang, Departemen Agama, atau mungkin yang mewakili, misalnya NU diwakili oleh NU, LDNU ada sertifikat dari NU atau sertifikat dari Muhammadiyah, atau alangkah lebih baiknya dari negara, dari Departemen Agama sertifikasi. Itu mungkin menurut saya lebih aman kalau melihat runtutan ini. Karena kadang ya banyak saya ngalami kok di Jakarta itu, ya banyak nggak jogo belas syarat rukune, pokoknya ngadeg ambil Quran, ambil mushaf, dibuka, diwoco, ditafsiri semaunya, syarat rukune gak direken, selesai wis, pokoknya bisa khutbah di depan.
Ini yang mohon maaf perlu juga yang namanya sertifikasi khotib dan imam. Pun tinggal waktu sedikit mbok menawi wonten pertanyaan, monggo. Babnya masih bab tentang hukuman yang mungkin ngapunten tidak dilaksanakan di kita, tetapi tetap kita pelajari. Bukan berarti tidak dilaksanakan di Indonesia terus kita tidak. Ini kewajiban loh, kewajiban yang Allah berikan kepada kita, syariat yang harus kita laksanakan. Tapi negara kita tidak menganut itu. Minimal kita harus mempunyai keyakinan ini wajib. Karena ini wajib kudu dielmoni. Di negara Arab pun mboten usah, di negara Arab pun, negara yang lain sama, yang melaksanakan syariat ini kan cuma Saudi Arabia. Yang lainnya kurang lebih sama dengan Indonesia. Tapi mereka tetap, para ulamanya meyakini ini wajib, meyakini ini perlu dielmoni. Karena suatu saat kita tidak tahu bagaimana kondisi yang akan datang, termasuk babakan budak. Budak saat ini tidak ada, tapi kita tidak tahu next ada atau tidak, karena tertuang dalam Al-Quran, tertuang dalam hadis Rasul, maka perlu dielmoni. Ngelmoni itu tidak ada salahnya, walaupun belum tahap kita mampu untuk melaksanakan. Monggo Mbak Menawi Tanglet, bebas pertanyaan apa mawon. Cak Son masih cek tas teko tak sebut. Cak Son, Mas Tony, ayo. Oh iya, sudah. Masih lama tak ini? Masih 10 menit lagi. Tambah dikit. Al-hukmu as-sadisu, utawi hukum as-sadisu kang nomor 6. Ma utawi apa hiya ya ma iku sifatul jildi, sifatul jaldi, sifate nyambuk, wa kaifiyatihi lan carane nyambuk. Bagaimana sih bentuknya nyambuk, mukul? Ini banyak orang pelaksanaannya juga gak tahu. Saya juga alhamdulillah karena ngaji ini jadi paham. Qala Al-Qurtubi, ini batasannya. Imam Qurtubi berkata, wad-darbu utawi mukul allazi yajibu kang wajib apa tanfizuhu ngelaksanaaken darab, huwa ya darab iku ayyakuna ing yento, iku ayyakuna yento ana apa darab iku mukliman nglarakaken, la yujrih ora nyatokaken, wala yubdi lan ora menggores alias menyayat. Cambuk yang dilaksanakan itu menyakitkan tapi tidak boleh sampai melukai. Wala yukhriju lan orang ngetokaken sapa ad-dharibu wong kang mukul yadahu ing tangane dharib min tahti ibtihi saking ngisori keleke dharib. Dan yang mukul itu tidak boleh tangannya sampai kelihatan kelei. Mukulnya itu berarti nggak boleh segini, nggak boleh tinggi begini. Yang di film-film maupun kadang di berita, mohon maaf di Aceh, mukulnya kan begini. Itu nggak boleh. Caranya itu malah nggak boleh begini, cuma segini. Maka jika mukulnya cuma begini, tidak sampai kelihatan keleknya, insya Allah benar menyakitkan tetapi tidak akan membuat cedera. Tapi kalau mukulis sampai ke atas begini, ya kemungkinan cederanya akan sangat besar. Waqat utiya lan teman-teman den tekaaken sapa Umar
Sayyidina Umar radhiyallahu anha birajulin kelawan wong lanang fi haddin ing dalam hukuman. Faqala mongko ngucap sapa Umar lidharibi maring wong kang mukul, idrib pukula wala yura lan ora den ketokaken lan ora den tingali apa ibtu kakelek sira wa atilan weono kula adwin ing saben-saben anggota haqqahu ing hake adu wa utiya lan ditekaken sapa Umar bin Khattab bisyaribin kelawan wong kang minum khamr. Faqala mongko dawuh sapa Umar la ab'asannaka yakti ngirim temen sapa ingsun ka ing sira iral rajulin maring wong lanang la takhudhu kang ora ngalap hu ing rajul fika ing dalem sira apa huwa datun toleransi welas. Umar pernah didatangkan orang yang mau dipukul. Untuk yang mukul Umar berkata, pukullah tapi jangan sampai kelekmu kelihatan dan berikanlah anggota tubuh haknya. Artinya dengkul, belakangnya dengkul itu kan membahayakan. Jangan itu yang dipukul karena itu bahaya. Ada titik-titik vital walaupun di kaki jangan dipukul. Sama dengan di bagian punggung ada bagian vital, jangan dipukul, berikan dia haknya. Faba'asa mongko ngutus sapa Umar hu ing Syarib ila Muti'in maring Muti' bin Aswad. Faqala mongko dawuh sapa Umar iza asbahta tatkalane isu-isuan sapa sira al-ghadda ing meni fadrib mongko mukul sira hu ing Syarib al-hadda ing hukuman. Umar berkata kepada Muti, besok pagi pukullah, berikanlah hukuman kepada peminum khamr. Faqala faja'a mongko teka sapa Umar radhiyallahu anhu wa huwa hal utawi Muti' iku yadribu mukul sapa Muti'hu ing Syarib dorban kelawan pukulan syadidan kang nemen. Besoknya ketika terlaksana pukulan Umar datang, dilihat Muti' bin Aswad ini mukul keras. Faqala mongko ngucap sapa Umar, qatal tarrajul, mateni awakmu nek mukul koyok ngene iki sok mateni wong. Kam dorobta wis ping pira dorobta mukul sapa sirahu ing rajul. Faqala mongko jawab sapa Muti' sitina ing swida. Berapa sudah wis ping pira kon pukul? Muti' menjawab sudah 60 kali khalifah. Faqala mongko ngucap sapa Umar, iksi ngurangono sapa sira anhu saking Syarib bi asrina kelawan 20. Karena pukulannya keras, Umar langsung karena 60, udah yang 20 nggak usah dipukul lagi. Karena pukulanmu ini sudah koyok wis ping 80. Yuridu ngarepaken sapa Umar bizalika kelawan mengkono-mengkono iksu zalika ayyaj'ala ing yen to ndadekaken al-darba ing pukulan allazi daraba kang wis mukul sapa Muti'hu ing rajul kisoson ing pengurangan bil asyrina kelawan 20 allati baqiyat kang sisi ana wala yadribulan ora mukul sapa Muti'hu ing Syarib al isina ing 20. Jadi karena pukulan itu harusnya ini enggak separah ini. Walaupun cuma 60 tapi wis parah, maka Umar memberikan kortingan kurangi 20. Artinya wis cukup 60 saja. Karena pukulannya Muti ini keterlaluan. Ini gambarannya. Jadi yang perlu diilmoni, nggak boleh juga mukul itu keras kayak di film-film yang sampai ada orang dipukul sampai kebablasan, kematian misalnya karena nggak kuat. Ya nggak begitu juga, ada batasannya sehingga
yaitu tadi menyakitkan tetapi tidak sampai melukai atau menggores, cukup sakit merah tapi tidak sampai parah pun. Mugi-mugi bermanfaat. Saking kula akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.